hari ini kita cuma sebentar untuk, pembahasan materinya karena hanya saya bahas jurnal ya, kita bahas jurnalnya. Nah ini karena kita, kaitannya masih membahas kolaborasi, nah co-branding ini merupakan salah satu bentuk dari, kolaborasi ya, gitu. Nah ini, co-branding a strategy decision in competitive world, ini masih baru nih tahun 2022 di jurnal EBMS International Journal of Economics, Business and Management Studies. Nah, ini masih kaitannya dengan kolaborasi ya dari GLS University. Nah, ini kalau kita baca abstraknya ini sudah ada definisi ya, apa itu yang dimaksud dengan co-branding. Nah, di sini co-branding is a marketing strategy and also an advertising campaign as the success of one brand affect the success of its partner brands. Nah, ini ketutupan. Nah, jadi ini termasuk salah satu dari strategi marketing ya dan juga iklan, periklanan ya yang bisa menjadi sukses untuk suatu brand dan berpengaruh terhadap suksesnya the success of its partner brand, suksesnya, rekan brand lainnya gitu. Jadi intinya adalah biasanya ini 2 brand tuh dijadikan satu atau mungkin melakukan kerjasama ya, tapi brand-nya tuh, eee, s masih berdiri sendiri hanya bekerja sama, itu disebut sebagai co-branding. Nah, ini co-branding ini merupakan bentuk dari kolaborasi yang bisa dilakukan untuk melakukan inovasi ya. Nah, ini di sini juga dikatakan bahwa co-branding also called as dual branding. Nah, ini kan ada dual ya. Biasanya sih ini dilakukan 2 gitu ya. Kalau 3 terlalu banyak. Ini or brand bundling is a brand alliance strategy in which two or more brands are involved in jointly launching a separate and unique co-brand. Any co-branding decision for any organization is the strategic decision. Ini juga merupakan untuk mengambil suatu keputusan strategi that have a influence over years yang bisa mempengaruhi beberapa tahun ya atau mungkin eh, untuk project ke depannya in the lifetime of the project. Nah, ini tujuan dari riset ini itu untuk the well-known case of co-branding and their strategic decision. Jadi ini tentang kasus dari co-branding dan juga bagaimana membuat suatu keputusan strategi dengan co-branding ya. Ini merupakan bentuk dari kolaborasi. Nah, ini di introduction-nya cuma segini ya, introduction. Atau kalau di sini co-branding ini juga bisa disebut sebagai brand alliance ya. Brand alliance also called co-branding is a brand management strategy whereby two or more brand ya jadi biasanya tuh 2 atau lebih dari 2 gitu are internationally brought together and present to consumer to leverage the brand through the transfer of positive association from one brand to another. Jadi tujuannya untuk sama-sama untuk mendongkrak brand tersebut. Berarti co-branding bisa disebut brand alliance atau disebut juga sebagai dual branding atau brand bundling gitu ya. Jadi tergantung kita mau menyebut seperti apa. Tapi ini termasuk dari strategi, oke ya. Nah, ini di sini juga definisi. Nah, biasanya yang dilakukan ini adalah di fashion industry ya, di fashion industry. Nah,
Di sini sih contohnya biasanya dilakukan di fashion industry, tapi kita lihat apakah ada contoh yang lainnya gitu. Di sini juga ada beberapa contoh ya. Di bagian classification of co-branding. Kita masuk ke dalam classification of co-branding. Jadi klasifikasi itu berarti eh, tipe-tipe ya, bisa disebut sebagai tipe-tipe atau jenis-jenis. Nah, ini yang pertama ada vertical co-branding. Ini vertical co-branding. Nah, ini yang pertama. Nah, ini is a use design agreements in which firms are positioned at different level of the value chains. Contohnya di sini adalah IBM dan Intel. Nah, ini termasuk eh, apa inovasi yang dilakukan yaitu IBM dan Intel ya. Jadi mereka itu bekerja sama. Ini pasti tidak asing ya untuk IBM Intel. Kemudian di sini ada lagi, oke. Jadi IBM Intel ini adalah karena dia itu adalah apa nih? These two firm don't interfere the same level to value chain. Jadi di value chain itu kan eh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak sebagai supplier lah, sebagai supplier. Jadi entah IBM yang menjadi supplier Intel, lalu Intel yang menjadi supplier IBM untuk membuat suatu produk. Misal seperti membuat produk apa laptop atau mungkin teknologi lainnya gitu ya. Nah, itu untuk yang vertical co-branding. Jadi yang vertikal tuh berarti kan dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua ada horizontal co-branding, itu yang sederajat, berarti kalau horizontal kan ke samping ya, berarti itu sederajat. Kita bisa sebut sebagai perusahaan yang sederajat atau serupa mungkin ya, seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, ini same level. Nah, jadi kalau yang vertikal itu kan different level ya. Kata kuncinya different level di sini ketutupan ya. Different level tuh berarti satu perusahaan satu dan yang lainnya itu memiliki level yang berbeda gitu. Ada yang paling bagus, ada yang biasa aja. Nah, kalau yang same itu berarti masih kategori yang perusahaan yang sama, yang serupa. Itu yang horizontal co-branding. Dan mereka sama-sama memiliki kontribusi yang serupa ya untuk sumber dayanya. Seperti contohnya adalah Sony Ericsson. Sony Ericsson cellphone. Nah, kalau sekarang udah jarang terdengar Sony Ericsson ya. Kalau dulu kan HP itu ada yang namanya Sony Ericsson gitu. Nah, kalau sekarang contoh yang serupa, hmm, coba nanti cari sendiri. Saya agak belum kreatif ini ya untuk contohnya horizontal. Nah, kemudian lanjut ke yang ketiga ya, cooperative branding. Nah, ini ada two brand yang receiving equal treatment and borrow from each other brand equity. Ini ada contohnya nggak? The loyal customer allegiance. Launch co-branded credit card with Big Bazaar to reward the loyal customer of the store chains. Kooperatif ya, kooperatif when two brand receiving equal treatment. Nah, jadi ini bisa bekerja sama dalam periklanan untuk yang kooperatif gitu, untuk meningkatkan brand equity gitu. Kalau di sini eh, contohnya perusahaan luar negeri ya. Jadi intinya untuk bekerja sama dalam periklanan. Nah, kemudian yang keempat ada ingredients co-branding, yaitu the brand of part that make up a product. Ingredient branding, especially cash co-branding, it creates brand equity for materials, component, or part that are necessary contained within other brand product. Nah, jadi ini berarti kalau kita bahas ingredient, berarti bahan baku yang digunakan yaitu bahan bakunya itu digunakan dengan merek yang berbeda gitu. Jadi bekerja sama dalam
pembuatan produk untuk yang ingredients. Kemudian yang kelima, symbolic co-branding. Brand alliance in which a secondary brand will offer additional symbolic attribute to a host brand. Symbolic co-brand point represented by adding brand logo, names, dan seterusnya. Oke. Simbolik. Contohnya mana ini? Contohnya, contohnya di sini. Nah, ini case on co-branding use as a strategic decision. Tadi ada klasifikasi, ini contohnya di sini. Yaitu ada co-branding by luxury fashion brand to reach mass market. Nah, ini untuk co-brandingnya luxury. Nah, ini berarti adalah untuk brand-brand yang luxury dan mass market retail. Jadi ini bekerja sama brand dengan yang bagian pemasarannya ya. Jadi berkolaborasi itu dengan bagian yang mass market retailer, retail. Jadi brand yang premium berkolaborasi dengan retail. Retail itu yang menjual seperti distributor gitu. Nah, di sini ada contohnya H&M with Jimmy Choo ya, tapi ini kayaknya lagi boycott gitu ya sama. Nah, ini untuk yang kedua ada Lanvin, Marie and Retailer, Target with Missoni, Mulberry and Vera Wang. Nah, ini adalah brand-brand fashion yang berkolaborasi. Nah, mungkin ada banyak juga untuk brand fashion lainnya yang berkolaborasi satu sama lain ya untuk meningkatkan yang namanya popularitas ya. Jadi untuk popularitas. Dan yang kedua ada co-branding in food industry. Nah, industri itu sama untuk meningkatkan popularitas seperti Taco Bell and Doritos. Ya, Doritos ini berkolaborasi. Jadi Doritos ini sell deliciously flavor tortilla chip and Taco Bell sells tacos made out of hand tortilla shield gitu. Jadi mereka itu bekerja sama untuk meningkatkan popularitas dengan cara apa ya? Dengan cara ya mensuplai bahan-bahan makanan ya yang sesuai dengan keunggulan mereka ya, baik itu Taco Bell maupun Doritos. Nah, kemudian di sini ya itu baru itu sih di sini contohnya. Nah, kemudian yang ketiga ada co-branding in paints and furniture industry. Nah, ini for developing a new product. Jadi dia itu bikin produk baru. Ya, jadi berkolaborasinya dengan cara membuat suatu produk baru. Seperti Benjamin Moore and Pottery Brand joins force. Nah, ya, jadi intinya untuk bikin produk yang unik ya di bidang paints and furniture industry. Nah, kemudian ada juga luxury brand to achieve mistake ya. Ini untuk yang keempat itu ada co-branding as a strategy for luxury. Hmm. Ini masih untuk ke premium brand. Ini contohnya ada di, ini nggak ada contohnya ya. Ini saya baik. Mastic marketing means marketing luxury product to the mass market. Jadi untuk pasar yang memproduksi eh, banyak barang, has evolved as a powerful alternative for marketer to position their premium brand in unique way. Oke, jadi untuk menawarkan produk yang unik untuk brand premium seperti di sini ya, desainer brand Prada ya, ini Prada collaborating with Adidas. Nah, ini ternyata ada contohnya
Untuk yang luxury brand to achieve mass stage. Jadi ini brand Prada berkolaborasi dengan Adidas to create an eco-friendly skateboard shoe ya. Nah, ini ada brand, ada produknya. Economy friendly skateboard shoe. Jadi karena kalau Adidas itu kan produk-produk olahraga ya. Gitu. Sedangkan Prada sendiri itu brand dari yang eh, terkenal itu yang luxury brand. Nah, ini this cooperation create a unique positioning of both brand. Jadi ini tuh menghasilkan positioning yang unik ya, baik untuk keduanya. Yang mana ini adalah untuk kelompok orang yang antusias terhadap skateboarders gitu. Nah, brand brings one of creative expression that could lead to hype around the product. Bla bla bla. Nah, ini untuk yang keempat ya. Untuk case yang keempat yaitu adalah strategi for luxury brand. Nah, kita masuk ke yang kelima yaitu ada co-branding as a promotion and communication tools. Jadi tidak hanya bekerja sama dengan membuat produk, melainkan buat periklanan ya, promotion and communication gitu. Jadi terserah kita mau kontribut apa gitu. Nah, ini McDonald's ya. Contohnya McDonald's has announced an official partnership with Bangtan Boys. Nah, ini yang tahu aja ya. Yang tahu aja karena nggak semua orang tahu ini. Often known as BTS ya, BTS, Korean boy band, Korean boy band. McDonald's use co-branding corporate communication approach ya. Jadi McDonald's ini co-branding itu dengan pendekatan komunikasi yang mana itu mengembangkan mm, new goods as a consequence of a collaboration between McDonald's and BTS ya, yang yang biasa kalian nemu BTS Meals gitu. Sebenarnya ini BTS itu sering beberapa kali itu melakukan co-branding. Jadi dengan beberapa brand ini saya rasa BTS sendiri itu sudah beberapa kali ya melakukan kerjasama. Nah, ini merupakan strategi yang mungkin memang strategi yang membuat popularitasnya jadi semakin meningkat gitu. Jadi tidak hanya di McDonald's juga, tapi bekerja sama dengan makanan-makanan lainnya ya, seperti apa ya? Lemonilo misalnya. Lemonilo kayaknya NCT sih, NCT. Jadi ada beberapa yang melakukan brand untuk promotion and communication tools gitu supaya sama-sama menjadi populer gitu, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, itu tadi co-branding as a promotion and communication tools. Selanjutnya co-branding in a social media to deliver personalized value. Gitu. Jadi yang di sosial media ya, jadi bisa juga dengan nggak hanya produk, melainkan jasa lain. Seperti di sini ada Uber and Spotify. Team up to create a joint campaign soundtrack for your ride. Nah, ini adalah kerjasama dari Uber dan Spotify. Soundtrack for your ride. Uber user would log into their app. Oke, waiting ride to arrive, lalala. Nah, ini dibaca lagi ya untuk yang kolaborasi antara ini ya. Ntar saya ini dulu ya, screenshot dulu. Lupa screenshot. Udah hadir. Hari ini kita pembahasannya ini ya, hanya jurnal. Nanti saya titip absen seperti biasa. Oke. Kita lanjut ke jenis kolaborasi yang lain. Mana tadi terakhir itu kita bahas apa tadi? Hmm,
sosial media ya, sosial media. Terus selanjutnya ada co-branding as a consumer technology to increase consumer engagement. Kayak consumer engagement itu ini supaya lebih erat lagi hubungannya dengan konsumen, seperti Nike dan Apple. Apple to Nike customer. Ya, ini mereka melakukan co-branding. Jadi brandnya itu masih sama tapi hanya kerjasama. Co-branding a partnership link of the customer of iPod was released. Gitu. Nike and Apple ya, khususnya di sini iPod yang untuk dengerin musik. Nike and iPod created fitness trackers, sneakers, and clothing that track activity while connecting people to their tunes. Nah, itu kerjasamanya. The Nike iPod arrange gave Apple a presence in the sport and fitness market. At the same time, it helped Nike bring new value to its customers. Gitu sih. Tapi kalau sekarang udah nggak terlalu zaman iPod ya, udah masuknya HP aja gitu ya, pakai apa? Bluetooth ya, pakai Bluetooth. Gitu bahkan kalau kita mau track our activity ya untuk olahraga itu bisa pakai smart band. Kalau enggak apa tuh eh, yang selain smartwatch gitu sih. Nah, kemudian selanjutnya ada co-branding for social cause. Nah, co-branding untuk social cause itu berarti untuk kepentingan sosial. Seperti Microsoft and UK Charity National Society ya for the preventing of cruelty to children give the charity access the financial resource of Microsoft for marketing communication to reach new donor and raise awareness its cause gitu. Jadi untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Microsoft di UK. Selanjutnya ada co-branding as a tool the enhance perceived value product untuk meningkatkan persepsi nilai produk menjadi lebih positif ya seperti Disney Tangled due to a direct connect between Rapunzel story. Nah, ini adalah co-branding juga yang dilakukan oleh Disney. Karena Rapunzel itu kan story apa ya? Story ini apa cerita anak-anak gitu, cerita legenda gitu ya. Tapi di sini dimasukkan ke dalam film di Disney. Kemudian selanjutnya ada co-branding create the customer database. Ini untuk meningkatkan ke apa loyalitas dari marketing. Seperti adanya Big Bazaar, apa nih? Amazon adalah apa nih contohnya ya? Di sini ada banyak ya ada lifestyle website Indian Oil, seperti bank-bank ya, bank-bank seperti bank ada ICICI Bank, Standard Chartered Bank, HSBC Bank, and Citibank. Nah, ini bekerja sama dengan perusahaan untuk mencari database konsumen. Ya, supaya bisa membangun build customer database. Gitu. Jadi kalau kita punya database konsumen itu kan akan lebih mudah ya dalam mencari konsumen segmen atau target konsumen yang kita inginkan gitu. Selanjutnya ada co-branding to launch an innovative product. Nah, ini untuk produk inovatif seperti Nestle KitKat. Ya, Nestle dan KitKat. Nah, ini merupakan brand yang berbeda. Oh iya, India. McDonald's India. Oh enggak, ini McDonald's dengan Nestle KitKat ya. To launch a range of treat and beverage. KitKat McFlurry. Seperti contohnya produk KitKat McFlurry. Nah, ini adalah produk dari kerjasama antara McDonald dengan Nestle KitKat. Jadi McDonald menjual apa minuman ya berbasis brand Nestle gitu. Selanjutnya yang terakhir ada achieve co-branding to achieve border target market. Jadi untuk mencari pasar baru seperti Gillette ya, produk Gillette ya. Mention market Gillette to create the Fusion Chrome Collection. Nah, ini Gillette bekerja sama dengan apa nih?
nggak kelihatan ya di sini. Coba. Apa ini namanya brand The Art of Saving Partner Mainstream Marketer Gillette to Create Fusion Chrome Collection. Hmm. Nah, ini untuk bekerja sama untuk border target market. Dari pasar ya. Nah, itu tadi untuk yang jenis-jenis co-branding. Kemudian di sini ada keuntungan dan kekurangan dari co-branding. Jadi tidak selamanya menguntungkan, tapi pasti ada kekurangannya ya. Kalau advantage itu keuntungan, disadvantage itu ke kekurangan gitu, anggaplah kekurangan. Oke, nanti dibaca ya untuk ini selanjutnya. Karena waktunya terbatas, hari ini cukup pembahasannya terkait dengan apa itu co-branding, kemudian klasifikasi ya, dan juga contoh-contoh dari co-branding itu bisa dibaca di Strategic Decision in a Competitive World terkait co-branding di jurnal MBMS yang sudah saya share. Itu nanti untuk pertemuan selanjutnya kita mengerjakan tugas saja ya untuk minggu depan gitu. Dengan topik yang berbeda tentunya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak, terima kasih untuk kehadirannya. Dan absensi nanti saya share ya ke salah satu. Tentunya hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.